Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Rizwanda dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Riau 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Kata negara berasal dari bahasa Inggris yaitu state, sedangkan dalam bahasa Jerman dan Belanda adalah Staat, sedangkan dalam bahasa Prancis adalah Etat, dan dalam bahasa Latin adalah status atau statum yang artinya suatu keadaan yang tegak dan tetap. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta adalah nagari, yaitu wilayah atau penguasa. Jadi negara adalah organisasi tertinggi pada suatu kelompok masyarakat yang bercita-cita untuk hidup bersatu dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai sistem pemerintahan yang berdaulat. Kemudian adalah definisi negara menurut para ahli. Menurut Plato, negara adalah suatu organisasi kekuasaan manusia dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama. Jadi negara di sini digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menurut Prof. R. Djoko Sutono SH, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah satu pemerintahan yang sama. Kemudian menurut Lediman, negara adalah organisasi kemasyarakatan yang berkuasa dan bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu. Jadi, pemerintah ini mengeluarkan peraturan-peraturan yang mendukung untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Kemudian menurut Rolf Schoenberg, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Jadi suatu negara itu dapat dibentuk karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya itu sendiri. Kemudian menurut Aristoteles, negara adalah suatu persekutuan atau perkumpulan dari sebuah keluarga dan suatu desa untuk mencapai kehidupan yang layak dan sebaik-baiknya. Jadi negara dibentuk untuk mencapai kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Kemudian adalah unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara dibagi menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur-unsur mutlak yang harus ada sebelum negara itu dapat terbentuk. Dan jika salah satu unsur konstitutif ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah di kemudian hari. Contohnya saja negara Palestina yang sampai sekarang masih bersengketa dengan Israel mengenai batas-batas wilayah kedua negara tersebut. Unsur-unsur konstitutif ini terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain terhadap negara yang baru terbentuk tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang unsur konstitutif yang pertama, yaitu rakyat. Rakyat adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Rakyat ini terbagi menjadi 4, yaitu penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Penduduk adalah orang-orang yang berdomisili secara tetap di wilayah suatu negara dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan bukan penduduk adalah orang-orang yang tinggal di suatu wilayah tetapi tidak menetap hanya untuk sementara. Kemudian warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang diakui secara sah oleh hukum dan menjadi bagian dari anggota suatu negara. Kemudian bukan warga negara. Bukan warga negara ini adalah orang-orang yang tidak diakui secara hukum dan bukan menjadi anggota suatu negara. Dan yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah daerah yang menunjukkan batas-batas di mana negara itu dapat melaksanakan kedaulatan. Wilayah ini terdiri dari daratan, lautan, udara, serta daerah ekstrateritorial. Penentuan batas wilayah daratan ini dapat dilakukan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan di antara kedua negara yang bersangkutan. Kemudian lautan. Lautan ini dapat dilaksanakan dengan laut teritorial, zona bersebelahan, ZEE, serta landas benua. Laut teritorial adalah 12 mil yang diukur dari pantai, sedangkan zona bersebelahan adalah 24 mil yang diukur dari pantai, dan ZEE atau zona ekonomi eksklusif yaitu 200 mil yang diukur dari pantai, dan landas benua yaitu lebih dari 200 mil dan dapat atau boleh
menggandakan eksplorasi atau eksploitasi asal bagi keuntungan masyarakat internasional. Dan yang selanjutnya adalah udara. Udara ini meliputi ruang angkasa atau udara yang berada di atas wilayah daratan atau laut teritorial negara. Dan yang terakhir adalah daerah ekstrateritorial. Daerah ekstrateritorial yaitu wilayah atau tempat-tempat yang menurut kebiasaan hukum internasional diakui sebagai wilayah negara tertentu. Sebenarnya wilayah atau tempat itu berada di wilayah negara lain. Contohnya itu adalah tempat perwakilan diplomatik atau kedutaan atau kapal berbendera negara tertentu yang berlayar di laut terbuka. Dan unsur konstitutif yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat adalah lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyatnya yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyatnya. Jadi, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara, dan itu wajib diikuti oleh rakyatnya. Kemudian kedaulatan ke dalam pemerintah, yaitu pemerintah memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan, masyarakat itu wajib mengikutinya. Selanjutnya adalah kedaulatan keluar pemerintah, artinya itu pemerintah mampu untuk mempertahankan diri dari serangan negara lain dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Dan menurut James Bodin, kedaulatan memiliki 4 sifat, yaitu asli. Asli di sini adalah tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi, karena pemerintah adalah kekuasaan yang tertinggi di dalam suatu negara. Kemudian ada permanen. Permanen adalah tetap ada selama negara itu berdiri. Kemudian adalah tunggal. Tunggal adalah kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. Yang terakhir adalah tidak terbatas. Tidak terbatas di sini maksudnya meliputi semua orang dan golongan tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua adalah unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain terhadap negara baru tersebut. Pengakuan dari negara lain ini terbagi menjadi 2, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan menurut kenyataan, yaitu sebuah negara diakui karena memang secara nyata telah memenuhi unsur-unsur sebagai pembentuk sebuah negara, yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur konstitutif. Kemudian pengakuan yang kedua adalah pengakuan de jure, yaitu pengakuan berdasarkan hukum. Dalam hal ini, suatu negara diakui secara formal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk dapat berpartisipasi aktif dalam tata pergaulan internasional. Dan yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara yang pertama adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Yang kedua, menegakkan keadilan. Dan yang ketiga, menciptakan keamanan ketertiban. Jadi negara harus mampu menjamin keamanan rakyatnya. Dan yang keempat adalah membentuk pertahanan negara. Kemudian adalah tujuan negara. Tujuan negara secara umum adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, tentram, makmur, dan sejahtera. Sedangkan menurut Roger Haseldau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Jadi negara harus memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk rakyatnya mengembangkan potensi dalam dirinya. Kemudian menurut Harold J. Lasky, tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan secara maksimal. Yang selanjutnya adalah bentuk negara. Bentuk negara yang pertama adalah negara kesatuan atau unitaris yang terbagi menjadi 2 sistem. Sistem yang pertama adalah sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi adalah sistem pemerintah pusat. Artinya, semua persoalan atau permasalahan yang terjadi itu diatur oleh pemerintah pusat. Dan sistem yang kedua adalah sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini memberikan kewenangan untuk daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri atau hak otonomi sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintah pusat. Contoh dari negara kesatuan ini seperti negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Dan bentuk negara yang kedua adalah negara serikat atau federasi yang terdiri dari federal dan negara bagian.
Federal adalah pemerintahan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama dengan negara bagian. Contohnya aja dalam pengaturan mata uang, pertahanan, komunikasi, serta hubungan internasional. Dan yang kedua adalah negara bagian. Negara bagian merupakan pemerintahan yang termasuk ke dalam negara federal dan merupakan wilayah administratif dari negara federal itu sendiri. Dan kemudian adalah sifat-sifat negara. Sifat negara yang pertama adalah sifat memaksa, yaitu hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Dan sifat yang kedua adalah sifat monopoli, yaitu hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Dan sifat yang terakhir adalah sifat mencakup semua. Jadi kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Dan materi selanjutnya adalah konstitusi. Konstitusi berasal dari kata constituere, berasal dari bahasa Prancis yang berarti membentuk dan dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara. Pengertian sempit konstitusi adalah ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis, yaitu undang-undang dasar. Sedangkan dalam pengertian luasnya adalah konstitusi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaedah yang sifatnya tidak tertulis. Jadi dalam pengertian luas ini, konstitusi itu memuat ketentuan-ketentuan dasar baik yang tertulis maupun tidak. Jadi, konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Kemudian adalah pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut James Bryce, konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dan menurut Lassalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat. Dan menurut Kachewer, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintahan suatu negara. Dan yang terakhir menurut L.J. van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Dan selanjutnya adalah unsur-unsur konstitusi. Unsur-unsur konstitusi menurut Savorgnen Lohman terbagi menjadi 3. Unsur yang pertama adalah konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Dan unsur yang kedua adalah konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah konstitusi sebagai forma regimenis. Kemudian unsur-unsur konstitusi menurut Sri Sumantri adalah pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. Dan unsur yang kedua adalah pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar. Dan unsur yang terakhir menurut Sri Sumantri adalah pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Dan yang selanjutnya adalah nilai-nilai konstitusi. Nilai konstitusi yang pertama adalah nilai normatif, yaitu suatu konstitusi resmi diterima oleh suatu bangsa yang berlaku dalam hukum dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai nominal. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tetapi tidak sempurna. Dan nilai yang terakhir adalah nilai semantik, yaitu suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Jadi, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politiknya. Selanjutnya adalah jenis-jenis konstitusi. Menurut C.F. Strong, konstitusi terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara, dan aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis atau konvensi, berupa kebiasaan yang sering timbul atau muncul. Dan secara teoritis, konstitusi itu dibagi menjadi 2, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Konstitusi politik ini berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, dan hubungan antar lembaga negara. Dan yang kedua adalah konstitusi sosial.
Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita-cita bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu. Dan berdasarkan sifatnya, konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu fleksibel atau luas dan rigid atau kaku. Fleksibel atau luas ini apabila konstitusi itu atau undang-undang dasar itu memungkinkan untuk diubah sesuai dengan perkembangan. Sedangkan rigid atau kaku apabila konstitusi itu atau undang-undang dasar itu sulit untuk diubah atau tidak bisa diubah. Dan selanjutnya adalah tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi yang pertama adalah membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Jadi penguasa negara atau pemimpin negara tidak bisa berbuat seenak-enaknya karena telah diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Dan tujuan yang kedua adalah melindungi HAM, dan yang terakhir adalah pedoman penyelenggaraan negara. Dan selanjutnya ada parameter konstitusi. Parameter konstitusi yang pertama adalah agar suatu bentuk pemerintah dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Dan yang kedua adalah melindungi asas demokrasi. Dan yang ketiga, menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Dan yang keempat adalah untuk melaksanakan dasar negara. Dan yang terakhir adalah menentukan suatu hukum dan bersifat adil. Kemudian adalah kedudukan konstitusi. Dengan adanya undang-undang dasar, penguasa dapat memahami aturan atau ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan. Dan konstitusi itu sebagai hukum dasar dan hukum yang tertinggi. Dan yang terakhir adalah perubahan konstitusi. Menurut C.F. Strong, perubahan terhadap undang-undang dasar itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan tertentu. Dan yang kedua adalah oleh rakyat melalui referendum. Dan yang ketiga adalah oleh sejumlah negara bagian, khususnya untuk negara serikat. Dan yang terakhir adalah dengan kebiasaan ketatanegaraan oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Sedangkan menurut Peshawar, perubahan konstitusi dapat terjadi dengan perubahan resmi, penafsiran hakim, dan kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Sekian penjelasan materi tentang negara dan konstitusi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq